UTBK teman-teman. Jadi kalau teman-teman tahu nanti bakal ada satu kegiatan ataupun seleksi nanti dari Kemendikbud. Itu tuh untuk tes masuk PTN kalian, itu namanya UTBK. Ujian nilainya berbasis komputer, sehingga kayak gitu. Terus kalau di ITK sendiri itu ada jalur masuk mandirinya sendiri teman-teman, namanya itu Summit ITK. Nah, Summit ITK ini adalah jalur masuk mandirinya ITK gitu teman-teman. Untuk cara masuknya juga sama, jadi ada dari dia nilai rapot, ada juga dari tesnya juga teman-teman. Terus ada beasiswa. Nah, kayak gitu sih untuk jalur masuk umumnya. Oke, kalau dari Bang Rijal tadi menjelaskan bahwa nanti di ITK ini ada ada beberapa jalur, salah satunya itu ada SNBT, SNBP, dan juga jalur prestasi ya Bang ya? Jalur prestasi juga. Wah, kalau ngomongin prospek kerja ini ya teman-teman ya, prospek kerja bisnis digital itu termasuk yang cakupannya itu luas banget gitu. Soalnya meskipun namanya bisnis digital ya, kita ini bisa merambat ke nggak cuma bisnis doang gitu. Kan kalau di ranah bisnisnya sudah pasti kita ke manajemen, entah itu manajemen buat produk ataupun manajemen organisasi dan lain-lain, entah itu jadi manajemen sumber daya manusia, tapi juga bisa jadi banyak juga di bagian keuangan finansial itu juga bisa. Untuk di bagian data juga kalian jadi data analis itu juga bisa. Kalian jadi programmer website juga bisa, kalian jadi desainer UI UX juga bisa. Jadi prospek kerjanya di bisnis digital tuh bener-bener yang cakupannya luas banget gitu. Soalnya kita mempelajari juga gak cuma di bisnis saja teman-teman. Jadi kita ini bisnis yang modern lah, kita ini go global teman-teman. Oke, prospek kerjanya itu benar-benar luas banget. Seperti yang Bang Rijal tadi, untuk prospeknya bisnis digital sendiri itu luas banget ya teman-teman. Teman-teman bisa mungkin nanti mau jadi tempat keuangan di perusahaan itu bisa, terus teman-teman misalnya mau buat website itu juga bisa, terus misal teman-teman mau desain produk atau memasarkan produknya itu juga bisa teman-teman. Oh, kalau kerja sama perusahaan kita sudah banyak ya teman-teman ya. Salah satunya itu kita juga kerjasama sama beberapa e-commerce. Nah, terus juga ada satu perusahaan yang sempat kita kerjasama juga, itu ada satu perusahaan namanya Keyword di Malaysia. Jadi kalau mau tanya soal kerjasama sih, kita sudah banyak banget kerjasama sama beberapa pihak. Oke, semisal nih Bang, kan kita dari prospek kerja itu kan kita harus ada diadakan kayak magang supaya kita bisa luas lah relasinya ke perusahaan-perusahaan. Nah, apakah bisnis digital tuh kayak bisa menyediakan program magang atau kerja sama industri gitu? Apakah ada Bang di bisnis digitalnya sendiri? Program magang teman-teman ya. Untuk program magang itu tuh sudah masuk di salah satu opsional kita juga. Jadi untuk kalian yang misal sudah masuk, kalian sudah belajar teori-teorinya, kalian sudah belajar soal ini, itu, tapi kalian pengen mempraktekkan. Nah, di bisnis digital itu juga ada magangnya teman-teman, dan itu juga nanti untuk prosesi magangnya bakal sejalan dengan apa yang kalian pelajari dan apa yang kalian minati, tergantung minat kalian. Jadi kalau misal kalian mau fokusnya di bagian data, kalian bisa juga magang ke beberapa perusahaan yang dimana kalian magangnya di bagian data. Kalau kalian di keuangan juga bisa ke arah keuangan, kayak gitu-gitu. Untuk magangnya tuh tentu saja ada dong. Itu sangat-sangat didukung oleh mahasiswa. Yang datang ke Bukit. Berarti untuk bisnis digital sendiri dia udah banyak ya Bang untuk kayak open magang gitu untuk mahasiswa bisnis digital sendiri ya, untuk memperluas relasinya. Betul saja dong, tentu saja. Oke. Dan Bang Rijal sendiri kan kita hitung-hitung kayak bentar lagi paling 2 tahun atau 1,5 tahun lagi itu bakalan lulus ya. Amin. Nah, kira-kira Bang Rijal itu bakalan kemana setelah lulus ini? Apakah langsung kerja atau gimana? Dan apa sih peluang yang Bang Rijal pengen setelah keluar dari bisnis digital? Kalau perjalanan setelah lulus nih ya, mungkin ya, itu tuh agak tricky sih teman-teman. Soalnya apa yang kita pelajari itu kan memang agak sulit untuk dipraktikkan secara langsung, meskipun kita sudah magang juga. Cuma itu nggak menutup keinginan aku sendiri
untuk ngebuka usaha. Cuma sebelum ngebuka usaha pasti kita butuh modal dong, ya kan? Itu nomor satu yang dibutuhkan itu modal awal. Oke, jadi tadi Bang Rizal kita udah membahas tentang jalur masuk perkuliahan yang dari SNBT, SNBT, dan juga bisa dari jalur mandiri atau juga bisa dari jalur prestasinya. Prestasi bisa non akademik atau akademiknya. Terus tadi Bang Rizal juga udah bahas tentang prospek kerjanya di bisnis digital itu apa aja. Terus apakah di bisnis digital itu dia menyediakan tempat magang atau nanti semester atasnya apakah ada magang atau tidaknya, itu udah dibahas sama Rizal. Kira-kira dari teman-teman ini apakah ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau dikepoin sama Bang Rizal atau tentang prodinya atau tentang himpunannya? Itu boleh banget teman-teman, kita kasih sesi waktu bertanya selama 10 menit dari sekarang. Teman-teman boleh banget untuk bertanya, bisa by komen, by chat, atau teman-teman mau raise hand mau nanya langsung itu juga boleh. Tanya nih Bang, dari Ririnsyah, Kak, masuk bisnis itu harus ada basic bisnis sama pemrograman Kak? Soalnya di SMA nggak ada pemrograman Kak. Nah, ini sebenarnya jadi salah satu shock saya juga ya pas masuk bisdik ya, karena mikirnya bisnis digital itu kayak bisnis nih, kita belajar bisnis, kita belajar kalau bisnis digital kan kita paling familiarnya sama kata-kata e-commerce. Cuma pas masuk tiba-tiba sebenarnya jatuh guys itu kok ada pemrograman gitu, jadi kaget juga. Cuma sebenarnya kalau kita udah punya basic pemrograman itu juga gak apa-apa teman-teman, soalnya dipelajarinnya itu memang benar-benar dari basic banget, jadi kita gak yang langsung ketinggalan jauh gitu. Entah kalian yang belum pernah pemrograman sama sekali, itu tuh bisa langsung keep up gitu loh, asalkan kalian mengikuti materinya dengan baik. Jadi kayak contohnya saya kan dari SMA ya, SMA itu pun IPA, jadi benar-benar lintas jurusan nih, dari IPA ke IPS sebenarnya kan. Bisnis itu kan ekonomi ya. IPS itu agak kaget juga dengan segala macam istilah-istilah ekonomi ataupun pemrograman. Jadi pas ngelihat ada mata kuliah, mata kuliah ada tulisan mata kuliah algoritma pemrograman, wah itu kaget juga. Jadi itu sebenarnya banyak banget yang kaget. Cuma pas kita ikutin juga sebenarnya nggak yang sesuai itu teman-teman. Jadi kalau kalian nggak punya basic juga itu nggak masalah. Cuma nggak apa-apa, maksudnya don't worry gitu loh. It's not a big deal. Karena kalian tuh bisa keep up, benar-benar bisa keep up, dan lingkungannya juga mendukung. Dan dia itu sistemnya biasanya berkelompok, jadi kalian nggak sendirian gitu. Jadi kalian ada teman-teman juga. Ya jadi pusingnya nggak bareng lah. Cuma ya nggak apa-apa kalau nggak ada basic teman-teman, karena kita belajar. Jadi untuk teman-teman yang worry tentang pemrograman itu tenang aja teman-teman. Jadi nanti waktu teman-teman join ke bisnis digital itu teman-teman benar-benar diajarin dari basic banget ya Bang, dari basic banget, dari gimana caranya ngoding, gimana cara mengatasi error-error ngoding, itu kita diajarin dari basic banget. Jadi buat teman-teman yang nggak ada basic pemrograman sama sekali itu tidak apa-apa banget dan nggak masalah banget, karena kita diajarin mulai dari basicnya teman-teman, dari awal banget itu bakalan diajarin. Jadi nggak kayak teman-teman langsung masuk bisnis digital langsung disuruh buat website, itu enggak, itu terlalu berat teman-teman. Tapi kita belajar dulu dari basicnya, gimana cara menentukan kode-kodenya, gimana cari kode-kodenya, gimana cara kita mengatasi error kode-kodenya. Nah itu kita bakalan diajarin oleh dosen-dosen yang ada di ITK maupun di prodi bisnis digital. Membiasakan atau biasa? Boleh, Fernanda Putri, silakan. Halo Kak, permisi. Saya Putri dari SMA 1 Tanah Grogot, izin nanya. Jadi kan ini saya juga di SMK saya tuh ada jurusan ekonomi bisnis kan. Nah kebetulan saya masuk di situ. Nah itu kalau untuk prospek kerja dari bisnis digital sendiri itu kira-kira apa ya Kak? Dan untuk kuliahnya nanti itu gimana? Apakah sulit atau gimana gitu? Terima kasih Kak. Oke, mungkin dari Pak Rizal bisa menanggapi. Nah untuk perkuliahannya, habis sesi ini kita akan bahas lebih dalam nih tentang perkuliahannya, terus masa transisinya tuh kita bisa bahas setelah ini. Nah mungkin bisa dijawab dulu tentang prospek kerjanya Bang Rizal, atau mungkin sharing-sharing dikit tentang susah nggak sih kuliah di bisnis digital?
Sudah Oke, kita jawab pertanyaannya dari Putri ya tadi ya, dari Tanah Grogol, lumayan tuh jawab. Jadi kalau untuk prospek kerja sebenarnya tadi aku sempat ngomong sedikit ya, cuma kalau ngelihat dari kamu nih kan dari ekonomi bisnis nih, itu prospek kerjanya benar-benar luas gitu loh. Jadi kayak kita kalau masuk ke manajemen organisasi juga bisa, kita jadi entrepreneur juga bisa, kita membuka startup juga bisa, kita jadi kalau kita bahas tadi kan ada bahas pemrograman sedikit. Kita kalau mau buat website itu bisa, desainer UI UX itu bisa. Itu tuh prospek kerjaannya benar-benar luas banget. Kalian mau ke arah yang lebih bisa, ke arah yang digitalisasi juga bisa. Karena benar-benar yang kita pelajari itu banyak teman-teman, tapi nggak mengintimidasi. Jadi kayak jujur-jujurnya kuliah di bisnis digital tuh enjoy ya teman-teman ya, karena juga mau dibilang juga dosen kita kan gaul-gaul, dosen kita juga muda-muda gitu, jadi masih bisa keep up lah sama jokes-jokes kita. Nah, jadi salah satunya itu ada dosen kami benar-benar gaul. Kadang kami memang ada beberapa kali ngobrol sedikit itu sama beberapa dosen, dan benar-benar asik banget. Dan kalau selama perkuliahan penyampaian materinya itu karena kita masih gap pernah nggak jauh gitu, jadi masih paham lah, masih masuk sedikit, bukan masih lagi benar-benar masuk banget. Jadi kayak benar-benar sudah sama dosen gitu, sudah klop. Perkuliahannya enak dan prospek kerjanya benar-benar luas. Jadi kalau pengalaman saya pribadi, menurut saya sendiri itu tuh worth it gitu loh. Kuliah di bisnis kan saya menyesal tuh 0,001%. Karena emang seseru itu kuliah di bisnis teman. Oke, jadi tadi saya bilang kalau semisal kuliah di bisnis itu seru banget teman-teman. Jadi range Bang Rizal nyesel di sekolah kuliah di bisnis itu 0,011111. Nah, Bang Rizal juga sempat menyinggung tentang dosennya yang seru-seru. Oke, ini Bang, ada yang nanya lagi Bang dari Bilkis Karisa. Halo Kak, sebelumnya kenalin aku Bilkis, aku kelas 12 SMK jurusan akuntansi. Wow. Nah, aku dengar-dengar di bisnis itu masih relevan dengan jurusan aku di SMK. Kira-kira bisa nggak sih spill matkulnya? Mana di SMK jurusan akuntansi? Oke, jadi karena kamu dari apa? Akuntansi SM apa nih? akuntansi bisnis ya? Atau Atau akuntansi jurusan akuntansi. Nah, itu kalau dibilang relevan tuh sangat-sangat relevan ya, soalnya tadi kan aku udah ngebahas juga di prospek kerja itu tuh bisa juga masuk di bagian finansial atau keuangan. Nah, itu tuh karena kita belajar soal keuangan. Nah, akuntansi kan memang di ranah keuangan ya. Jadi kalau matkulnya itu ada kita namanya matkul akuntansi bisnis. Nah, kalau sebenarnya kalau buat teman-teman yang udah pernah itu akuntansi itu sangat mengintimidasi ya, karena ada beberapa teman yang kayak agak pusing gitu. Cuma karena kamu di akuntansi itu tuh sangat-sangat relevan dan kamu bisa keep up sama mata kuliahnya. Jadi salah satu mata kuliahnya akuntansi bisnis. Terus kalau misal di mata kuliah semester 1 tadi aku ada nyebut juga algoritma pemrograman. Terus ada mata kuliah lagi kalau soal-soal data itu namanya ada statistik dan komputasi bisnis. Ada juga yang belajar tentang data. Kalau matkul-matkul keuangan tuh belajar soal akuntansi bisnis, akuntansi manajemen, dan lain-lain manajemen keuangan. Jadi keuangan tuh kayak gitu. Jadi itulah spill matkul sedikit. Kalau mau tahu lebih lanjut part 2 masuk bisnis. Oke, teman-teman, ada lagi yang mau ditanyakan? Kita buka satu lagi. Oh, ada nih. Dari Lovely Mandagi nih pertanyaan terakhir ya teman-teman. Perkenalkan Kak, nama saya Lovely. Izin bertanya. Kira-kira di bisnis digital ini arahnya apa ya? Jatuhnya kayak jurusan manajemen tapi ada codingnya kah? Karena saya masih bingung banget, kayak luas gitu di bisnis digital. Jadi harus expert di bidang mana? Terima kasih sebelumnya. Nah, ini pertanyaan yang bagus ya, karena tadi aku juga mention soal kita tuh belajar banyak hal, dan yang kita pelajari itu juga dasar, tapi ada nyentuh-nyentuh ke yang detail-detailnya sedikit. Kalau ditanya mau expert ke bagian mana, itu tuh nanti berfokus ke kalian lagi. Kalian mau lebih fokusnya belajarnya kemana? Kalian mau lulusnya jadi prospek kerjanya jadi manajer, atau kalian menjadi entrepreneur, atau menjadi programmer dan lain-lain, itu fokusnya tergantung kalian.
Cuma satu hal yang sadari selama aku kuliah di bisnis digital, kenapa kita dikasih banyak banget mata kuliah itu. Kita juga belajar soal logistik juga belajar, kita soal bisnis proses juga belajar, soal persediaan rantai pasok kita juga belajar. Itu tuh karena kita itu diajarkan dan diarahkan untuk menjadi bos. Nah, karena kita ini yang jadi manajernya gitu loh, kita yang melaksanakan dan mengarahkan semuanya. Jadi tentunya kita harus tahu dasar-dasarnya dong. Kayak kalian belajar codingan sedikit, semisal kalian buat bisnis nih, kalian butuh aplikasi, tapi kalian bayar orang. Nah, gimana caranya supaya kalian tahu aplikasinya itu nggak bodong? Nah, itulah gunanya kita belajar pemrograman. Kayak misal nih, kalian juga nggak terlalu suka keuangan, tapi terpaksa juga belajar keuangan. Nah, kalian nanti gimana kalau kalian jadi bos? Kalian punya karyawan, terus karyawannya ini nanti manipulasi laporan keuangan, gimana cara kalian tahu? Nah, itu kan kita harus belajar. Makanya itu kita banyak mempelajari hal di bisnis digital, karena kita nanti ujung-ujungnya bakal jadi atasan kayak gitu. Jadi mindset yang ditanam sudah dari sekarang itu, pokoknya gue jadi bos, pokoknya gue bos kayak gitu. Kalau itu mindset yang sudah mulai saya tanamkan ya. Nah, kalau untuk fokus ke depannya itu masih tergantung kalian lagi. Jadi kalian mau jadi bagian manajer produk, mau manajer pemasaran, mau pemasaran digital, atau kalian kemana, itu tuh nanti bisa fokusnya kalian atur lagi sesuai keinginan kalian masing-masing kayak gitu. Nggak perlu expert di bagian mana juga, intinya kalian tahu kalian mau ke arah mana setelah seperti itu. Oke, terima kasih Bang Rizal. Mungkin itu adalah salah satu pertanyaan terakhir yang tentang membahas tentang prospek kerja dan jalur masuk perkuliahan, teman-teman. Nah, setelah ini kita akan ditemani oleh Kak Fatona, yang dimana Kak Fatona ini bakalan sharing tentang lingkungan belajar di bisnis digital tuh kayak apa sih, dan gimana caranya Kak Fatona ini melewati masa transisi dari SMA ke perkuliahan tuh gimana. Mari kita sapa dulu kakaknya. Halo Kak Fatona, selamat sore. Halo Kak, halo Ibu, selamat sore semuanya. Selamat sore. Oke, boleh mungkin di-sharing dulu Kak Fatona, gimana sih Kak Fatona itu suasana belajar di kampus ITK, terus khususnya di bisnis digital tuh gimana sih dosennya? Apakah dosennya galak-galak kah, atau dosennya ini kah, atau seru kah, gimana? Boleh di-sharing ke teman-temannya. Izin jawab ya teman-teman, untuk suasana belajar di kampusnya itu cukup fleksibel ya, karena kan kalau di SMA kan kita kan walaupun ada peraturan tapi tetap yang kayak masih diaturin sama guru. Tapi kalau misalnya di kuliah itu tuh kita harus bisa memanage jadwal kita sendiri, terus kita juga yang nyari dosen. Terus buat hubungan antara dosen dan mahasiswanya itu sendiri, dosennya tuh baik-baik, terus tuh juga asik, dan kita tuh kayak berasa lagi chill aja gitu bareng sama dosennya, tapi tetap tahu sopan santun ya guys. Tapi yang pasti tuh dosennya asik banget, seru banget. Dosennya asik ya, asiknya gimana nih Kak? Asiknya asik banget. Terus nanti kalau semisal tugas-tugasnya itu apakah susah atau gimana tuh Kak? Nah, untuk tugasnya itu gak bakal susah sih guys, karena kan juga dosennya tuh bakal ngejelasin. Terus tuh kayak kalau kalian nggak tahu, kalian juga bisa bertanya. Terus kalau buat asiknya dosennya kita tuh bakal yang kayak kalau misalnya kita buat konten nih tentang prodi, dosennya tuh bakal ikut buat juga. Terus juga kayak seru banget lah. Kalian bisa cek di TikToknya bisnis digital atau nggak Instagramnya sih guys. Jadi kita tuh nggak yang kayak full seharian bakal di kampus kayak di sekolah gitu kan. Kita betul kayak dari pagi sampai jam 4. Nah, kalau di sekolah kalau di kuliah itu kita cuman ada yang dari pagi dari jam 7 maaf ya guys, dari jam 7 sampai ke jam 10, ada juga dari jam 1 sampai jam 4 gitu. Jadi pokoknya jadwalnya tuh begitu, nggak sama kayak SMA. Oke, berarti semisal kalau di perkuliahan itu dia lebih fleksibel ya jadwalnya. Jadi nggak kayak semisal hari Senin ini jadi semuanya harus turun kayak gitu. Jadi fleksibel, semisal hari Senin masuk, hari Selasa nggak masuk, terus hari Rabunya masuk. Jadi lebih fleksibel teman-teman. Oke, ini ada yang bertanya dari Diki Setiawan. Halo Kak, saya perkenalkan nama saya Diki. Saya dari SMK 6 jurusan TKJ.
kira-kira peluang lulusnya besar atau tergantungkah Kak buat masuk digital? Kira-kira peluang lulusnya besarkah atau tergantungkah Kak buat masuknya? Oh mungkin ya dari TKJ itu apakah peluang lulusnya besar untuk masuk ke bisnis digital gitu ya? Nah mungkin ini bisa dijawab oleh Bang Rijal nih, gimana Bang? Kan ini kan prospek lulus nih mau masuk bisnis digital dia masuk. Nah, jadi itu masih tergantung dari gimana kalau misal kalian daftarnya lewat SNBP atau lewat SNBT. Jadi kalau kalian misal lewat SNBP itu masih tergantung dari nilai kalian kayak gimana guys ya. Cuma kalau dari TKJ itu harusnya lebih bisa dilirik lah, karena kalian tuh ada ranah di bagian digitalnya. Dan juga kalau dari SNBT itu dari UTBK juga. Jadi itu masih tergantung dari nilai kalian. Tapi peluangnya masih bisa lebih sedikit lah, karena kalian dilirik-lirik dari TKJ itu. Terkonik bisa nih gitu. Jadi misal teman misal Diki mau masuk bisnis digital itu peluangnya masih besar banget ya, karena nanti waktu masuk ke bisnis digital kita tetap belajar coding juga, gimana caranya kita buat website, terus kita gimana caranya mengkoordinasi website, kita mengelola website itu gimana, itu tetap kita belajar di situ. Oke, boleh satu pertanyaan lagi teman-teman. Pertanyaan terakhir, boleh siapa aja teman-teman yang mau bertanya boleh banget. Jadi untuk masa transisi dari SMA ke perkuliahan itu nggak susah ya teman-teman. Jadi dari kita dari Kartini juga itu sangat respect pada teman-teman semua, sangat membantu untuk masa transisi dari SMA ke perkuliahannya. Itu kita dibantu juga dari cutting-cutting yang ada di bisnis digital, terus juga dari dosen-dosennya juga itu juga membantu. Nah di sini ada kahimanya langsung nih teman-teman. Jadi Ahmad Rizal ini adalah salah satu kahima di bisnis digital di himpunan pada saat ini masih jadi kahima. Nah, jadi semisalnya teman-teman mau masuk ke bisnis digital itu teman-teman nggak perlu takut, karena dari kita sendiri itu kita sangat membantu teman-teman buat masa transisinya dari SMA ke perkuliahan, karena otomatis teman-teman yang mau masuk dari SMA ke perkuliahan itu teman-teman otomatis kayak kaget, bakalan kayak aduh susah banget di perkuliahan, banyak tugas dan jadwalnya nggak nentu, capek dan lain-lain. Nah itu teman-teman bakalan dibantu oleh kakak-kakaknya kayak gitu. Oke nih, pertanyaan terakhir dari Ririnsyah. Izin bertanya lagi Kak, di ITK ada beasiswa apa aja nih Kak? Maaf agak melenceng Kak pertanyaannya. Siapa yang mau jawab? Pak Tona atau Bang Rijal? Pak Tona boleh dijawab tuh. Ada beasiswa yang ada di bisnis digital. Ya, kalau untuk beasiswa itu kita bisa ngambil dari mana aja sih guys. Kalau buat universitas negeri, nah kebetulan saya sendiri tuh makanya tuh beasiswa gratis pol, tapi ada juga beasiswa kayak KIP, Bayan, dan yang lain sebagainya juga ada. Oke, jadi salah satunya beasiswa yang ada di bisnis digital itu salah satu itu gratis pol, dan teman-teman di sini juga udah banyak banget yang dapat gratis pol. Salah satunya di angkatannya Pak Tona, ini udah banyak banget yang dia udah dapat gratis pol, jadi don't worry lah tentang beasiswa itu sangat banyak banget. Dan juga di bisnis digital ini himpunannya di Kesma ya, Kesma sering share info-info tentang beasiswa di grup prodi, dan juga dari dosen-dosen bisnis digitalnya sendiri, teman-teman dari dosen itu juga sering nge-share tentang beasiswa apa aja yang bisa masuk. Semisal kemarin tuh ada beasiswa di Jarum ya, terus yang sekarang ini ada beasiswa Bontang juga ya, beasiswa Bontang juga ada, terus yang baru-baru sekarang ini yaitu beasiswa gratis pol. Mau izin bertanya lagi? Oh oke, boleh. Kalau dari kakak-kakak ini kemarin masuknya lewat jalur apa ya Kak? Dan kalau boleh tahu berapa nilai skornya? Kalau saya masuknya dari SNBT, dan nilai rata-rata skornya saya di 600 sampai 500-an. Jadi lumayan tinggi teman-teman. Begitu. Kalau dari Bang Rijal dan Pak Tona mungkin bisa dijawab ke teman-teman. Kalau dari saya sendiri, saya kemarin juga SNBT teman-teman.
Cuma untuk rata-rata nilai saya lupa ya, sudah 3 tahun yang lalu. Cuma kayaknya itu di sekitaran sama kayak Kevin juga, antara sampai kalau saya 600-700 kayaknya. Kalau Fatona gimana? Kalau saya sendiri, saya masuknya tuh jalur SNBP, di mana situ tuh waktu itu nilai saya tuh ada di sekitar 86 ke atas mungkin, saya lupa. Nah, fun fact ya, saya ini jurusan TKJ SMK. Jadi pelajaran di SMK ke bisnis digital itu masuk banget di perkodingannya. Karena kita tuh sudah belajar basic-basicnya, jadi kayak nggak terlalu susah lah guys, gampang banget, nggak akan susah banget lah. Itu, terima kasih. Nah tuh buat teman-teman yang tadi yang nanya tuh TKJ itu bisa nggak sih masuk bisnis digital tuh, bisa banget tuh. Dari Fatona dia mantan TKJ dan dia masuk bisnis digital, gue enjoy banget. Oke, dengan pertanyaan terakhir dari Fernanda Putri, ini mengakhiri sharing session kita pada hari ini, pada sore ini. Mungkin sebelum kita akhiri, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah hadir, yang sudah menyempatkan waktunya untuk sharing session bersama kami di Bisnis Digital.